Iya. Emang Kristen dengan Islam tuh diharuskan cekcok gitu ta? Gimana cekcok? Iya kayak barusan saling mencekcok, terus saling tidak menghargai atau gimana, tidak saling toleransi gitu tuh. Batu on cam Kak, on cam. Biasanya kalau di tiap agama itu kan pasti kan diajari bagaimana cara menghargai agama lain, bagaimana cara menghargai agama gimana gitu kan. Emang di Islam nggak pernah diajari agama anu ta? On cam Kak, on cam Kak, on cam. Dari tadi kan Nggak bisa on cam, soalnya kameranya error. Gitu. Jangan menyebutkan agamanya orang. Kadang saya banyak dengar tuh Islam tuh saling menjelekkan agama Kristen. Kadang katanya Protestan itu menyesatkan. Emang Protestan tuh pernah menyesatkan agama Islam tah? Pernah mengajari maksiat tah, ini tah, itu tah gitu tuh? Pernah? itu bukan agamanya ya Kak, itu bukan agamanya, itu orangnya ya Kak ya. Ya. Agama Ya tuh berarti baik. orangnya tuh tidak punya hati, berarti. Iya, itu orang. Aslinya kan itu umat Islam, umat ini, umat itu aslinya kan saling menghargai, saling toleransi, terus jangan menghina gitu kan. Kayak sepakat sama saya dengan Kak Nora ini, Kak Nora Muslim, saya Kristen dari tadi baik. Kadang saya dengar tuh saling cekcok, kadang inilah, itulah, anulah gitu. Di sini nggak ada. Artinya gampang greget gitu. Kalau bisa ketemu langsung adu domba gitu tuh. Nggak ada di sini. Nak kapan tuh, nak kemarin? Kalau mau ketemu suruh Edis pulang. 1 lawan 1. Suruh Edis pulang 1 lawan 1. Berani nggak Edis? Boleh. Ya suruhlah, kau suruhlah Edis pulang dulu. Juga anak kemarin gitu. Suruh Edis pulang dulu. Ketika dia mengatakan Nabi kami raja seks sedunia. Ayo, suruh pulang. Iya. Suruh pulang. Suruh pulang dulu Edis. Suruh dia pertanggungjawabkan narasi dia ketika menghujat Islam. Suruh pulang. Kau kan Kristen kan? Bisa kau suruh pulang Edis? Pulang lah. Walaupun kau. Suruh pulang lah. Emang di agama Islam tuh memang suka suka menghina agama lain gitu tuh. Bukan, telinga itu kau, agamanya. Bang Greg. Telinga kau tuh budak apa enggak sih? Enggak. Pulang Terus Edis. saya dengar juga Ya, di suruh Islam pulang tuh ada Edis. yang Ketika Edis, ada yang ahli maksiat tah, ada yang ahli begini tah, ada yang begitu tah, terus ada diam dulu. banyak yang Hanya kau saja yang mau didengar di room saya. toleransi tah gitu tuh. Betina, hanya kau saja yang mau didengar di room saya. Suruh pulang Edis, pertanggungjawabkan narasi dia ketika mengatakan Nabi saya raja seks sedunia. Emang Loh, emang benar emang bagaimana? kau dari tadi emang bapak kepala kau tuh emang. Bapak kepalamu itu raja Narasi seks. kau kok. Emangnya umat muslim ini, emangnya Islam. Kutu kipret. Itu yang sudah kena tangkap 2 orang tuh yang Kristen. Mengatakan apa? Allah Akbar, bar. Kayak begitu ajaran kalian. Loh, ajaran kalian apa? Maksiat, mencuri, Maksud mencuri tai kau. mengambil suami orang. Suruh mama kau tuh melonte. Mama kau melonte, perempuan lonte. Bukan mulut lo itu yang kayak nonok lo itu. Tuh kan, baru keluar kan. Makanya saya bilang, kasihilah musuhmu. Harusnya kau doakan saya. Ketika saya bilang suruh mama kau melonte, kau nya doakan saya. Nora, saya doakan kau. Pokoknya begitu, ya. Karena di ajaran Kristen, doakanlah musuhmu. Doakan mereka, kasihilah musuhmu. Harusnya kau doakan saya, gitu. Seperti di ajaran kalian. Hei, Puki mak kau lah. Yang kau pancing saya di sini. Kau tahu saya lagi main game sebenarnya. Waktu dengarkan kau. Saya naikkan orang, kalau mendengarkan ocehan, saya lebih bagus main game dulu. Setelah saya selesai main game, baru saya hajar kau. Baru, tunggu dulu, abang pulang. Begitu saya main game dulu. Ya.
Begini, kenapa saya omongkan langsung suruh mama kau melonte duluan? Saya ada dalil di situ. Karena begini, kalau Al-Quran mengatakan perempuan lonte didahulukan Allah masuk kerajaan surga, ya kan, dengan bertobat, pasti banyak perempuan-perempuan muslimah yang melonte. Pasti banyak. Gitu loh. Kalau jangan kalian mengatakan kau salah menafsirkan Bible itu. Bukan salah. Kita membaca secara letter like-nya. Silakan kau memutar-mutarkan artinya, saya nggak peduli. Tapi tertulis, perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kok perempuan pelacur duluan masuk surga? Oh, mereka bertobat, Nora. Ya sudah. Kalau perempuan pelacur duluan masuk surga, dengan walaupun dia dengan bertobat, ya udah melacur. Kalau kau bilang, Nora, kau nggak ngerti arti ayatnya, ya udah, silakan kau menjabarkan sesuka hatimu, tapi yang saya baca seperti itu. Saya nggak suka narasi dia. Kenapa ya umat muslim itu ya? Kenapa ya orang Islam itu? Kenapa orang Islam? Kenapa ya agama Islam? Dia bawa agama Islam orang Islam. Tapi kalau kau bilangkan saya, kenapa ya kau Nora membahas? Kenapa ya kau Nora? Saya terima, pribadi saya kau omongkan. Jangan kau libatkan orang Islam. Tidak semua orang Islam seperti itu. Kau menarasikan orang Islam itu picik di otak kau. Mengajarkan mencuri, di mana mengajarkan mencuri? Anjang. Anjang, Ang. Kau kalau mama kau menjual pantai di sini tidak perlu kau ngomongkan sama saya. Kau bawa-bawa narasi agama Islam. Kau bawa-bawa narasi orang Islam. Kau hantam ke saya saja. Karena kau masuk room saya. Kau bilang, kenapa kau Nora ya? Apakah ada ajaran di agama kau Nora? Enak. Ini kau bawa umat muslim. Kau pikir semua umat muslim kayak saya? Umat muslim tidak ada yang seperti saya juga. Saya sadarnya itu. Tapi jangan kau libatkan umat muslim. Kau libatkan saya saja. Ngomong kau sama saya. Kau ngomong, kau naik di room saya, Nora Ritonang. Kau bahas saya. Jangan kau bahas yang lain. Saya bawa keimanan Islam. Tapi kalau kau mau menilai umat muslim hanya karena lihat dari saya, kau lemparkan ke saya. Jangan kelemparkan umat muslim. Saya tidak terima di situ. Karena ajaran Islam tidak ada yang sama seperti saya muncungnya. Kau pula yang mau apakan sama saya, kau. Oh, saya sudah bilang bawa Edis pulang. Iya, oke. Kayak bisa aja kok bawa Edis pulang. Antiak. Tolo-tolo kok. Nggak kali aku dari tadi. Gak ada ini, memang gak ada berakhlak semua. Heran aku lihat orang Kristen ini. Baunya di bawah saya. Dia tidak terima sama narasimu, Bang Kelek. Kau yang diserangnya. Jangan Kristen. Tidak semua Kristen juga kayak begitu akhlaknya. Tidak semua Muslim seperti saya. Jangan disamakan. Umat Muslim tidak ada semua yang sama seperti saya. Silakan serang saya. Kau Nora, kau begini-begini kau Nora, kau begini-begini kau Nora. Nah, seperti yang kayak tadi itulah. Tapi saya tidak suka ketika dia membawa gereja, membawa masjid. Jangan kayak gitu, di sini pun ada gerejanya. Halo Karya, kalau Kristen silakan buka kamera. Saya sambil main game loh tadi mendengarnya itu. Ini sambil main game saya. Main game saya bervideo call saya sama laki. Kak Karya silakan buka kameranya kakak. Saya pula yang mau diapakan dia. Apa nggak naik hitam saya di situ? Kenapa kakak marah-marah? Coba. Saya nggak marah kakak. Dia begini ya, kakak naik ke room saya. Kalau tidak suka dengan saya punya tema ataupun statement saya yang diserang. Jangan bawa-bawa umat muslim. Saya tidak suka bawa umat muslim. Umat muslim itu sudah mencakup semuanya. Tidak semua umat muslim sama seperti saya. Betul. Tidak semua umat Kristen itu sama seperti Bang Glory. Itu maksud saya. Saya saja dibawa-bawa. Kau Nora ajaran, kau dari mana ajaran kau begini-begini. Ini enak.
Islam itu mengajarkan mencuri. Kalau saya tanya di mana datanya Islam memperbolehkan mencuri? Kan udah fitnah. Gak pernah. Kan udah fitnah, kurang ajar itu. Semua agama mengajarkan yang baik, gak pernah yang buruk, gak ada yang jahat. Agama selalu mengajarkan mana yang terbaik. Cuman kita ajanya manusia ini yang salah, ini salah arah, salah jalan, salah ngucap. Sambil main Ajaran semua agama itu mengajarkan yang terbaik, gak ada yang jahat loh. Mungkin silakan. salah letak. Dari agama apa? Cuman orangnya aja yang salah letak. Tapi ajarannya sebenarnya baik loh. Kakak agama apa? Aku Kristen. Protestan, Katolik? Kita Kristen Protestan. Oh, sama dengan Bang Glory. Orang yang berbuat jahat, kalau ada yang berbuat jahat, orang yang berbuat zina, orang yang mencuri, selalu ada pertobatan. Itu dalam agama kami, kakak. Kalau bertobat, jangan diulang lagi, ya kita masuk surga. Jadi kalau kita bertobat sebentar, ya kita ulang lagi, bukan masuk surga, tapi kita masuk neraka. Samanya agama Muslim, Kristen, kalau ajarannya. Cuman posisinya aja sekarang kita manusia ini yang salah letak. Karena kita di manusia ini kita duniawi, mengikuti hawa nafsu, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita terus masuk dalam dosa. Yang sebenarnya agama Kristen Muslim itu sama ajarannya. Selalu ada peneguran, selalu ada ajaran yang baik. Kita yang salah, bukan agamanya yang salah. Kita yang salah sebagai manusia yang salah. Jadi kita jangan bawa-bawa agama di atas. Kita jangan bawa-bawa ajaran agama Muslim, ajaran agama Kristen. Enggak boleh. Karena dalam ajaran agama kita selalu ada yang terbaik. Semua terbaik. Karena agama itu, ajaran itu, mereka itu berupaya bagaimana kita itu bisa meninggalkan yang jahat itu menuju ke yang baik. Gitu loh. Sama kakak, Karya saya mau bertanya. Kalau ajaran agama, ini kita buat ke poin Kristen ya. Ajaran agama itu baik. Saya bertanya, ketika manusia berbuat dosa, itu dengan cara apa dia minta ampun kepada Tuhannya? Kita berdoa, kita sadar kita itu sudah berbuat dosa. Kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan kita, Bertobat? dan kita berjanji kita Ya, tidak bertobat. akan melakukan itu lagi. Ya, berarti bertobat ya. Ya, bertobat. Dan dalam agama Kristen ada artinya penghapusan dosa. Ya. Itu namanya apa? Minum anggur. Oh, minum anggur. Ya. Ya nih, mabuk lah kita Itu ini. anggur itu sejenis dari darah Kristus. Karena dalam agama Kristen ada katanya, ini adalah darahku dan ini adalah dagingku. Jadi makan roti dan Begini loh. anggur, Nggak, minum kenapa anggur. mesti ke anggur? Kenapa nggak sirup marjan yang rasa koko pandan? Kan, coba kalau gini, sebentar ya. Ini kan untuk penebusan dosa, menghapus dosa, minum anggur. Nah sekarang anak-anak yang sudah balik itu berada yang umur 10, 11 tahun. Nah itu minum anggur juga. Enggak, itu yang harus kakak ketahui. Aturannya kalau anggur diganti dengan sirup marjan, rasa koko pandan warna merah, kan semuanya bisa minum loh kak. Begini dia, gini caranya ya, gini jalurnya. Orang bisa minum anggur yang sudah disidikkan, yang sudah dikukuhkan.
Ah, Tidak itu umur dari 17 tahun ke atas. Dia tahu dosanya, ya, ya. dia tahu apa yang dia lakukan. Ah, ah. Tidak sembarang orang minum anggur. Tidak sembarang. Anggur itu cuma tetesan. Tempat kecil. Nah, bagi orang yang tahu akan dosanya, dia Belum. minum itu dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi. Selembar roti itu ganti dari tubuh Kristus. Nah, yang meminum itu umur dari 17 tahun ke atas yang sudah dikukuhkan dan sudah dibaptis dalam Kristus. Maksudnya dia itu sudah lewat dari semua aturan-aturan agama. Dia tahu apa yang baik dan ada apa yang tidak. Dia disidikkan, dikukuhkan dalam Kristus. Kak, saya tanya dulu Karya nggak usah panjang. Adakah Yesus waktu malam perjamuan itu dia minum anggur? Itu adalah sebagai pengingat kami dalam. Tidak, saya tanya waktu malam perjamuan, malam terakhir Yesus dan murid-muridnya itu dia minum anggur. Itu setelah selesai. Jawabnya Itu iya, benar, tidak, bukan. betul. Tawar dulu, Yesus minum anggur dengan murid-muridnya. Itu sebelum dia itu ditangkap dan disalibkan. Saya bertanya, waktu Yesus makan malam perjamuan dengan murid-muridnya, dia minum anggur atau tidak? Tuhan Yesus memberikan minuman. Minum anggur atau tidak, kakak? Minum Ya, anggur. tidak, ada enggak? Ada? Ada tertulis di mana perjamuan mereka minum anggur? Ada tertulis dalam kitab Injil Markus. Ya, silakan baca. Injil Matius. Ya, silakan baca. Buka Alkitabnya, Kak. Buka Alkitabnya, Kak. Di mana tertulis inilah darahku. Nah, itu adalah anggur. Mana? Silakan, Kak. Bapak Mr. Dudley, cari sedikit dalam Alkitab. Rasanya aku nggak bawa. Bapak Glory ini dia tidak pernah menemukan waktu perjamuan Yesus terakhir, ya, itu minum anggur. Nggak ada. Barakallah, Om Hadi. Nggak ada. Perlu kakak ketahui. Sebentar, Karya. Anda mengatakan anggur itu adalah simbol yang dimana itu adalah darah Yesus. Nah, di mana Yesus mengajarkan minum anggur? Tuhan itu mengajarkan setelah dia Di mana, mengumpulkan. kakak? Di mana? Kata kamu ada di Matius, Markus. Tunjukkan datanya. Saya baca, saya buka di sini. Saya sambil main Buka. game ini. Sambil main game. Injil dari Markus sampai selesai. Ayat 1 sampai selesai. Baca. Wah, enak kali lu. Enak kali. Dibaca kalau kakak baca. Kalau kakak baca dari Injil Markus. Karya yang mengatakan bahwa kalian menghapus dosa itu simbolnya dengan meminum anggur. Di mana ajaran Yesus seperti itu? Harusnya Anda yang tunjukkan dong. Kalau kakak mau cari di Injil Markus dari ayat 1 pasal 1 Inilah saya bilang Kristen ya. Kristen membuat narasi tapi nggak bertanggung jawab dengan data. Ya, Karya. Bertanggung jawab. Iya, begini Bapak Karya. Kakak jangan coba model ngomong, Udah, kakak tunjukkan datanya di mana, Yohanes, di Lukas atau Markus berapa, ayat berapa. Oh itu ya. Ya, jadi harus jelas kakak tunjukkannya. Jadi Sebenarnya sih kalau mau ingin menjadi berkat itu datanya harus lengkap supaya kita nggak bukan. sebenarnya sih boleh aja aku ini secara mendetail. Aku cuma lurusin aja. Kalau saudara memang ingin tahu, baca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Kalau Anda membaca itu, Anda baru tahu isi Injil Alkitab kami. Nah, kita orang Kristen, udah kalau bilang baca Injil Markus, baca itu kita nggak mau mencontohkannya, jangan kita merintahkan karena kakak bawa datanya, kakak benar. Sebenarnya itu sering kami nyatakan kalau kami itu lagi. Klien. Tunggu dulu Pak. Sebentar.
Ini Kak Nora beda. Kak Nora beda. Jadi Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu. Aku mau bicara. Sebentar dulu. Oke. Dalam Kristen kami acara untuk minum anggur itu kami dibuat itu ada 4 kali dalam 1 tahun, 5 kali setahun. Nah, setiap kali minum anggur selalu dibilang ini adalah darahku dan ini adalah dagingku. Setiap orang yang mengingat itu maka dosanya dihapuskan. Itu cara kami dalam agama Kristen. Nah, kalaupun seandainya Anda kurang puas, Anda cari aja. Kan aku sudah katakan sama Bapak, cari dari Injil Markus dari pasal 1 sampai selesai baca. Anda akan tahu apa isi dari Injil Alkitab. Nggak perlu aku cari secara mendetail. Nggak perlu. Kakak gereja. Kakak gereja apa? Katolik. Dia selalu mengatakan selembar roti. Nanti dulu, nanti Ini kakak adalah dagingku. gereja apa? Kakak Dan gereja. satu lagi, Kakak ini gereja. adalah darahku. Gereja apa dulu? Seandainya Anda mengingat dosamu, minum ini, dosamu terhapuskan dalam Kristus. Dan jangan ulang lagi. Seandainya kamu 100 kali minum anggur dan roti, kalau kamu mengulang perbuatanmu, nggak akan terhapus dosamu, nggak akan kamu masuk neraka. Doktrin itu, doktrin. Hah? Doktrin. Laundry? Hah? Doktrin. Tahu kakak doktrin? Nggak tahu aku laundry. Doktrin. Tanya dulu pendetamu, apa itu? Itu sudah terdoktrin. Apa laundry? Doktrin. Kak Nora. Apa ini orang? Apa Oh, yang ngurus, mana pengurusnya? Dia ngomong nggak bawa data, terus dia sih mengklomper di room saya. Mereka yang ngurus Bang Glory, ya. Kau Bang Glory, kau selaku pendeta, tunjukkan data sama saya. Apakah memang ada perjamuan terakhir, malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya itu menggunakan anggur? Itu aja. Kalau ada, tunjukkan datanya. Ini pendeta. Kamu jemaat. Tanyakan sama pendeta, ada nggak? Ketawa dia kan? Sebenarnya pendeta itu lebih jenius loh daripada jemaat. Dia bisa mengatakan secara mendetail. Dari tadi Anda menyatakan itu. Sekarang kakak mau dari itu bilang tadi, kakak ini sedang memberkati orang dengan cara membawa firman perjamuan kudus sekali setahun. Sudah, kita nanya, saya tahu itu ada. Cuman karena kakak bicara di roomnya Kak Nora, kakak harus mempertanggungjawabkan apa yang kakak omongin. Nah, makanya saya minta bukalah datanya supaya kita bisa lanjut ngomong. Bukankah sudah saya katakan kepada Bapak, cari dalam Markus dari pasal 1 sampai selesai. Apa Bapak kurang puas? Bapak kurang yakin? Seandainya Bapak yang lebih tahu dari aku, dan Bapak yang lebih tahu menjelaskan daripada aku secara mendetail. Bukan aku, karena aku cuma jemaat. Hah? Ini siapa? Kau gereja mana? Saya bilang sama Bapak, cari dalam Injil Markus, cari dalam Injil Yohanes, cari dalam Injil Matius. Semua itu data-data Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tidak perlu saya ajarkan secara mendetail. Karena Bapak yang lebih tahu dari saya. Kamu Protestan apa? Karena saya sudah mengatakan sama Bapak, aku agama Kristen apapun nggak perlu Bapak ketahui. Yang saya katakan sama Bapak cari dari Injil Markus dari pasal 1 ayat 1 sampai selesai Bapak baca. Kalau Bapak baca, Bapak pasti tahu apa artinya itu perjamuan kudus, apa artinya. Kamu nggak tahu di mana datanya, di ayatnya di berapa, pasal berapa, kamu nggak tahu kan? Sebenarnya Bapak yang lebih tahu. Kan saya sudah mengatakan sama Bapak yang lebih tahu. Kalau Bapak cari dari Injil Markus secara mendetail, Bapak sudah tahu dan sudah baca apa artinya itu perjamuan kudus. Nggak perlu saya ajarkan lagi Bapak. Kamu menyodorkan itu, sementara kamu nggak kasih datanya di mana. Oh ya? Bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu atau
pendeta ini nggak tahu juga. Oke, bilang begini. Saya tidak tahu. Sekarang tunjukkan. Oke, saya tidak tunjukkan. Tunjukkan. Saya tidak tahu. Kan saya sudah mengatakan. Cari dari Injil Markus. Yang saya tahu cari dari Injil Markus. Cari dari Injil Markus. Saya suruh kalian. Kalau kalian kurang puas, cari dari Injil Markus. Melihat yang seperti ini, Saya suruh Bapak cari dari Injil Markus. Saya suruh Bapak dan Injil dari Markus. Bisa dibandingkan dengan orang. Tunggu dulu Pak Pendeta. Tunggu dulu. Kristen, tunggu. Tunggu dulu. Enggak. Bicara. Aku bicara dulu. Sorry, enggak bisa. Kamu itu dibandingkan Kak Nora itu lebih top firman Tuhannya. Justru dia ini, iya betul memang. Aku akui. Kamu orang Kristen tak bisa memberi ayatnya, memberi datanya. Kalau Malu, begitu, orang Kristen. kalau begitu dari mana? Dari mana? Dari mana Pak? Dari mana? Apa aja pendeta kurang tahu, apalagi aku. Mau ku kasih tahu rasa semua. Malu Anda jadi orang Kristen, malu. Dari mana? Dari mana? Dari mana caranya? Coba. Tahu datanya di mana? Bapak tahu umur berapa Tuhan Yesus itu air dijadikannya anggur? Tahun berapa? Hah? Umur berapa? Pak? Umur berapa? Bapak aja kurang tahu kan, pendeta kurang tahu. Umur berapa Tuhan Yesus itu menjadikan air menjadi anggur? Umur berapa? Bapak tidak tahu kan? Berarti Bapak ini bukan pendeta loh. Cuma lambang aja Bapak ini, nggak tahu dia silsilah Tuhan Yesus. Jangan. Oke. Di ayat mana? Oke. Tanggal berapa Yesus lahir? Tanya aja Bapak Mister Gergol. Dia nggak tahu. Kamu aja. Bodoh. Tanggal berapa Yesus lahir? Bodoh. Tahu. Terus kenapa kau menjat orang? Kurang tahu. Jadi dengar ya Bu Ria ya. Tolong dulu Anda diam dulu sebentar. Dengarkan saya baik-baik Bu Ria ya. Tidak tahu. Kalau tidak bisa menjawab bukan berarti tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti dia bodoh. Artinya apa? Tidak tahu karena dia memang di situ tidak ada tercatat, makanya tidak tahu. Kalau Anda maksa, di mana murid Yesus itu minum anggur, dia tidak bisa kasih tunjuk datanya karena memang tidak ada tertulis secara. Loh, kalau memang menurut kau ada, kau tunjukkan. Bukannya sudah saya katakan cari di Injil Markus. Kamu aja tidak Bukan ada, bodoh. Cari dari Injil Markus pasal 1 sampai selesai baca. Kalau kamu Itu baca kamu bukan pasti berarti tahu. menunjukkan data Yesus minum Kapan Tuhan Yesus anggur. lahir? Kapan Tuhan Yesus lahir? Kapan Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur? Dan kapan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa darah ini adalah Tahu yang anggur ini kapan? adalah anggur dan roti adalah daging. Bapak tahu kapan? Bukan pasal Pupa. Pep. Saya tantang 100 pendeta kau. Kau dari gereja mana? HKBP, HKI, GKPI, GKPB, apa? GPIB, GBI. Dari mana gereja kau? Dari tadi saya diamkan kau ngocor aja baca dari mulai Markus pasal 1. Sedangkan Markus pasal 1 tidak ada cerita tentang Yesus dilahirkan. Ayo buktikan. Hanya Matius, Lukas, Yohanes yang menceritakan Yesus dilahirkan. Markus saja tidak menceritakan Yesus dilahirkan. Kenapa Markus nggak ceritakan? Hanya Lukas yang menceritakan Yesus disunat. Kenapa Matius, Markus dengan Yohanes tidak menceritakan Yesus disunat? Hanya Matius yang menceritakan tentang ada kebangkitan orang-orang kudus. Markus, Lukas, Yohanes kenapa tidak menceritakan? Saya lebih paham daripada kau. Tanya sama si Glory. Ada nggak Markus menceritakan tentang kelahiran Yesus? Nggak ada. Kenapa nggak diceritakan? Pertanyaan kan? Pertanyaan, Kenapa Mbak. hanya Lukas 2 yang menceritakan Yesus disunat? Matius menceritakan nggak Yesus disunat? Markus ceritakan nggak? Yohanes ceritakan nggak? Nggak ada. Cari. Buktikan sama saya kalau ada diceritakan Lukas diceritakan Yesus disunat. Cari, cuma satu data yang menceritakan Yesus disunat. Itu pun datanya dari Lukas. Sementara Lukas bukan murid Yesus. Kau mau ngajarkan Bible sama saya kau. Sini kau masuk kunjilin kau. Makanya saya minta data. Di mana murid Yesus dengan Yesus meminum anggur?
Merubah air menjadi anggur waktu pesta perkawinan di Mina, itu saya tahu. Tapi merubah air jadi anggur. Siapa yang menceritakan? Yohanes. Yohanes menceritakan Yesus merubah air menjadi anggur. Bongok kali kau. Kau pula mengajari saya di sini kau. Habis kau kan, kelar kau sama saya. Makanya ditanya sama Bang Glory. Di mana datanya? Ya baca dari Markus pasal 1. Bapak kau pun bisa saya baca mulai dari rambut sampai ujung kaki. Pojong kau, dari tadi baik-baik aku bertanya sama kau. Kau pula di sini bilang baca. Mau naik lagi kau. Makanya sama saya nggak usah bertele-tele. Saya tidak perlu manusia bertele-tele. Saya minta data saja. Kau bilang menghapus dosa dengan minum anggur. Siapa yang mengajarkan dengan menghapus dosa minum anggur? Yesus mengajarkan pertobatan. Bukan minum anggur menghapus dosa. Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kau bilang minum anggur tanda penghapusan dosa. Gigi kau, nanti ku hitung kau jumlah gigi kau berapa. Coba kau buka mulutmu, biar ku hitung dulu jumlah gigi kau. Kurang lengkap 32. Biar ku tambah pakai gigi babi di sini nih. Babi kau loh. Minum anggur, menghapus dosa. Makanya kau bilang, enggak. Kami ada ya, menghapus dosa itu, ya kami dengan melakukan minum anggur. Ini sudah menunjukkan ajaran apa? Ini maaf Bang Glory ya. Kita sekarang di sini yang namanya buka-bukaan jelas. Kalau Bang Glory mau bertanya Islam silakan, saya terima. Mau Bang Glory bilang apa benar Nabi kamu tuh pedofil? Saya akan buktikan Nabi kami pedofil atau tidak. Halo Jargon, agama apa? Islam Kristen. Kristen buka kamera, Islam silakan turun. Kristen. Ya buka kameranya Bang. Atau jangan-jangan abang soulmate-nya si Buria tadi. Dia tunjukkan data. Di mana Yesus minum anggur? Cuma saya mau tanya, kalau kamu Bang, buka kameranya kalau mau tanya abang. Inilah saya bilang Kristen ya tahu nggak kan. ayat Telinganya perjamuan kenapa soal kudus? kali? Tahu nggak ayat perjamuan kudus? Saya tidak tanya perjamuan kudus. Yesus minum anggur Perjamuan atau kudus di tidak? situ Yesus membagikan anggur dan roti untuk muridnya. Di mana bagikan anggur? Nah, berarti kau nggak paham Alkitab, nggak hafal Alkitab. Iya, coba mana? Ya mana? Perjamuan kudus. Ya, di mana dia bagikan anggur? Berarti kamu nggak hafal Alkitab, kamu Kan nggak lucu. tahu. Di mana dibagikan anggur? Ya tunjukkan datanya. Kamu bicara soal sunat, Markus. Sekarang saya tanya, Nabi kamu disunat di ayat berapa? Coba jawab, bisa nggak? Bodohnya minta ampun. Nggak bisa jawab. Mungkin bang, mungkin Jawab, bang. kan? Nggak bisa jawab. Nabi Halo. kamu di Quran Halo. pasal Jangan berapa sok. disunat? Ayat berapa? Coba jawab. Mungkin. Bisa nggak? Kau punya ini enggak? Dari tadi dibilang ongken kalau mau ngomong. Telinganya kebanyakan masuk tai babi. Babi, jawab dulu. Bisa nggak dijawab? Syaratnya kalau naik ke Ada sini. ayatnya. Mungkin. Jadi nggak usah. Imani imanmu kalau kamu pernah. Enggak, besok sekolah. Enggak boleh. Enggak boleh. Kok kujadikan apalah dulu, capek aku. Moderator apa sementara. Naikkan aja. Yang mana yang mau dinaikkan? Tanya sebentar, saya lagi apa? Ada apa sedikit kerjaan.
Aku moderator ya? Iya, naikkan aja. Nanti siapa? Setelah turun baru nanti dihapus. Aku baru kali ini jadi moderator, Kak Nur. Dah, diangkat aja. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Nah, Islam Kristen apa? Islam Kak Nora, Islam. Ini abang apa ini? Apa ini? Kristen? Iya. Kenapa jadi Kristen, Pak? Aduh. Ini saya bacakan ya. Katanya Yesus membagikan anggur. Matius 26 nomor 26 sampai 69. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Diam dulu. Inilah tubuhku. Nah, ini dengarkan. Matius 26 dari 26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Di mana Yesus katanya membagikan anggur? Di mana? Di mana? Di mana? Matius 26 dari ayat 26 sampai berapa ini? Sampai 29. Yesus mengatakan, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya." Dia tidak meminum. Di mana Yesus membagikan? Ayo. Tapi dia memberikan kepada murid-muridnya kan? Nah, Coba baca sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini. Di mana dia memberikan minum? Mana? Oh ya? Mana? Iya, Mana? betul. Ya di Yakin? mana? Ya di mana, weh? Di mana? Di mana dia minum anggur? Iya. Loh, Baca sekali lagi. oh yang baca. Oh yang baca. Oh yang baca. Baca sekali lagi loh. Oh, Mulai dari baca. atas, mulai dari atas. Oh yang baca enak kali kau. Enak aja kau juga yang bawal di atas, kau juga yang besar-besar. Woi, coy. Baca dulu coba. Kau orang Kristen gak bisa baca? Enggak. Bisa baca dia. Itu kan bukan bahasa Arabnya. Itu bahasa Indonesia. Baca dulu. Kau nggak bisa baca ya? Makanya Aku aku nggak suruh bisa orang. baca. Soalnya aku nggak bisa baca, nggak bisa juga nulis. Oh, ya udah. Cuma dengerin aja. Coba baca sekali lagi Kakak Nura.
Jing. Tuhan kita itu cuma satu, Moe. Cuma Tuhan aja yang disembah di atas kencing hujan, kencing kudus, kencing rohani. Bapakmu yang kencing rohani. Bukan Tuhan yang kencing rohani. Enak aja kau, Jing. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuh, Jing. Katanya kencing tujan, kencing kudus, Saya kencing tanya, rohani. Ria. Yesus Tuhan. Iyalah itu Tuhanku. Nah, jadi Yesus adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Itu Ya. bagi kami umat Kristen ya kakak cantik. ya, udah. Manusianya itu Tuhan. Satu Tuhan Allah. Iya, manusianya Yesus itu Tuhan. Manusianya tuh manusia Yesus. Iya, Yesus kan manusia kan? Iya. Nah, manusianya itu manusia. Tuhan Dia atau itu tidak? Iya. Manusianya itu Tuhan atau tidak? Iya. Cuman dia. Karena dia itu adalah Iya, manusianya Yesus Tuhan atau tidak? Itu aja jawab. iya, Yesus itu Tuhan. Iya, manusianya Yesus Tuhan atau tidak? Manusia. Yesus yang Tuhannya bukan manusianya semua, cuman Yesus yang Tuhannya. Nah, jadi kan Yesus dilahirkan Bunda Maria kan manusia kan? Itu di kandang itu murni loh. Dia itu lahir Yang dilahirkan Bunda Dia- Maria. Iya, lahir tanpa persetubuhan. Yang Lahir dilahirkan tanpa persetubuhan. manusia memang. Yang dilahirkan Bunda Maria, manusianya itu Tuhan atau tidak? Cuman Yesus ya, manusianya bukan semua manusia. Hanya Tuhan Yesus yang Tuhannya. Itu yang Jadi dilahirkan manusianya Bunda itu Maria. tidak. Itu yang Manusianya itu tidak. Manusianya manusia, tubuhnya itu dia tubuhnya menyerupai- itu tidak Tuhan. Tubuhnya Dia tidak menyerupai- Tuhan. Dia menyerupai manusia, itu Tuhan Iya, Tuhan yang tubuhnya kasih dia itu Allah. Tuhan tidak. Tubuhnya, jasadnya, badannya itu Tuhan tidak. Tuhanku, dia Tuhanku. Nah, berarti waktu Yesus berak itu kotorannya Tuhan tidak. Kotorannya nggak mungkin Tuhannya, tubuhnya Tuhan. Tapi dari tubuh Yesus. Gimana kau? Namanya seperti Nabi Muhammad, nggak mungkin taiknya itu Tuhan. Loh, Nabi Muhammad emang Muhammad ya taiknya Nabi. Tuhan. Kok lucu? Kau bilang Muhammad ya Nabi. Ya Nabi ya tetap manusia berak, tai. Iya, begitu juga Tuhan Yesus berak taik, nggak mungkin taiknya Tuhan. Ya berak Loh. taik lah Ya. tubuhnya yang Tuhan, taiknya bukan Tuhan. Nah, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Tuhan, taiknya bukan Tuhan seperti Nabi. Loh, kenapa? Orangnya Tuhan, taiknya bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, matanya Yesus Tuhan bukan? Mata Yesus itu kan Tuhan. Tuhan itu semua organ tubuhnya itu Tuhan. Tidak Nah, termasuk semua taiknya, organ sama tubuhnya seperti Tuhan. Muslim. Semua organ tubuhnya Tuhan. Ususnya Tuhan. Ketika ususnya mengeluarkan tai, anusnya mengeluarkan tai, Tuhan juga tidak. Itu bukan Tuhan, itu kotoran loh, Dek. Bukan Tuhan. Beneran Itu kotoran. Kotoran itu, Dek, bukan Tuhan. Gimana itu, Sama seperti Nabi Muhammad, dia mengeluarkan taiknya itu bukan Tuhan. Marturia, coba kau jawab dulu Marturia. Kalau saya KE kan timbul pertanyaan juga bagi saya seperti ini Kak. Atas dasar mana kakak ini yang artinya membahas ini? Nah, ini seperti ini. Yang artinya kakak apakah iman kakak di sini gitu. Yang artinya apakah kakak itu seorang pendeta? Pertanyaannya, apakah kakak itu seorang Kristen? Makanya kakak yang artinya suka kritikus gitu, mengkritik segala ajaran agama Kristen itu. Dari mana ranah kakak itu yang menjadi pertanyaan saya gitu? Betul juga loh, Kak. Dari mana agama Kristen? Iya. Kota Kristus aja Tuhan kami dipermasalahkan. Iya, kalau kan contoh agama Kristen. Tapi kami Emangnya- bahas Al-Quran kan gitu. Muhammad ini lahir di sini, taiknya juga Tuhan. Nah, Iya. kan nggak ranah kami itu, nggak ranah kami. Bukan Kencing ranah Nabi kami. Muhammad juga itu tuh di mana? Iya. Nabi Muhammad. Cuman kami enggak di situ, enggak. Termasuk kencingnya, termasuk kencingnya dan alat-alat vitalnya itu dituhankan juga sama Nabi Iya Muhammad. juga. Abang buat abang dan kakak-kakak, karena firman Tuhan berkata,
Berbahagialah engkau kalau engkau dianiayakan, kalau kau diejek karena aku. Jadi kalaupun Kak Nora mengatakan itu memang karena itu bagiannya kita. Nangis Om Kemren. Aku nggak nangis loh. Siapa yang bilang aku nangis? Nggak nangis, aku nggak nangis. Ngapain nangis? Ini aku nggak nangis. Berbahagialah engkau kalau dirimu dikatakan tentang Tuhanmu kalau digunakan, nggak apa-apa. Seperti ini Bang, kalau kita pun orang Kristen, contoh AKBP, kalau membuat suatu reformasi, ada perubahan, mereka itu mengadakan rekonsiliasi, ada mengadakan perubahan, contoh mengenai kitab, entah ada yang perlu mereka reformasi, harus itu ramah semua pendeta-pendeta gitu. Profesornya, dokternya dikumpulkan untuk membahas ini. Contoh satu aturan aja dulu. Ini masa kok dari Islam yang mengatur-ngatur kita, padahal imannya nggak ada di sana gitu. Itu yang saya maksud. Di mana dasar kakak ini? Dari mana dasarnya? Pak Markuria, udah tertulis. Memang ini kan udah mendekati di akhir zaman. Kita ini memang sudah harus mengalami seperti yang dialami seperti ini, karena iman kita dipertanyakan sama mereka. Jadi kita harus bisa menjawabkan. Kalau menurut pandangan Abang itu tidak salah ya. Giliran kau memurtadkan, giliran Kristen memurtadkan orang banyak, itu bagi kau kenapa bisa kalian itu? Giliran di dalam Bible kalian kok diam dulu, saya bagian ngomong. Saya dari tadi diam. Giliran di dalam Bible kalian ada kata Allah, Rasul, Nabi, mukjizat, soleh, yang bahasa Yunaninya. Memang itu nama yang kami apa kan gitu, yang kami akui juga kan. Kalau Bisa memang nggak? Allah ya Allah. Kalau diam, pasti anjing itu diam. Giliran Pendeta saya ya ngomong, pendeta. kenapa anjing nggak bisa diam? Ada pendeta. Itu zaman para nabi. Kalian bisa diam dulu nggak? Saya dari tadi ngomong loh. Kau makanya saya tuh Itulah, jangan marah-marah loh. Jangan marah-marah, senyum aja. Jangan mute KE yang artinya cantik gitu. Orang Kristen ini harus senyum Begini dong loh, lawan orang seperti ini. gini ya, saya yang punya room, kalian ngomong saya ada potong nggak? Nggak ada. Tapi ketika nggak saya ada. yang punya saya tuan rumah, saya ngomong kok ngocor. Untung saya nggak usir. Makanya saya bilang Kristen ini ada adab atau tidak sebenarnya? Begini kayak nggak wajar kakak sebagai kritikus di dalam ajaran agama Kristen itu. Orang kakak nggak paham, tetapi kakak mengkritik segala ajarannya gitu, seperti itu kayak. Padahal kakak nggak tahu juga. Anjing turun dulu. Ibu mau ikut anjing yang di bawah turun? Bagaimana? Ibu mau ikut? Buka Dia mic, ketukan. buka mic, Dia ketukan anjing berikutnya. di mute, buka mute-nya, ngomong. Gini aja. Turunkan. Bukan, Anda mau ikut ngomong juga atau mau dengarkan saya ngomong? Aku mendengarkan ngomong, tapi kalau memang didiam tidak dulu, Bu. sesuai, Mulutnya didiam dulu. kami Mulut- bisa bicara. Karena ini nggak bisa di. Ya, anjing silakan turun juga. Udah. Sama aja. Ya. Kalau kalian tidak suka dengan narasi saya mengatakan anjing begini ya. Anjing di luar sana ketika dipukul, itu ngeung ngeung aung ang 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 ang. Lihat typingan saudara-saudara saya. Bunda, jangan fokus ke game. Tengok Oten di atas framing, saya biarkan dulu. Saya bilang, saya biarkan. Mereka mau ngomong apa dulu silakan. Baru nanti saya ngomong. Tapi giliran saya ngomong, kalian diam. Saya baik loh. Saya izinkan dulu kalian bernarasi, kalian ngomong, memframing, silakan. Bu, kau apa Hei, bacakan dulu di dalam Markus 16, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kalian disuruh memberitakan Injil. Masalahnya yang kalian beritakan itu adalah Injil Yesus atau Injil kepalsuan. Itu masalahnya. Di sini saya tidak mau mengintimidasi kalian. Ayo silakan kita diskusi. Saya buka room ini untuk diskusi, bukan untuk memframing. Jangan urus keimanan kami, jangan urus. Hey, dengarkan saya baik-baik ya. Platform ini dibuka untuk umum. Terserah mau ngapain kalian membuka TikTok.
Mau kalian goyang pargoy, mau goyang binal, mau tunjukkan titik kalian, mau tunjukkan apa, itu urusan kalian. Tapi saya buka room ini untuk diskusi. Saya minta kalian pakai data. Dari tadi ibu itu ngocor, pakai datanya mana? Nggak ada, disuruh baca. Giliran saya buka data, saya buka data, saya tunjukkan datanya, kau bilang lagi baca ulang. Terus kau ngapain naik ke sini? Kalau kau mau tunjukkan kau punya nenen, kau punya BH ukuran 40 atau 42, nggak urusan saya. Kau naik ke atas, silakan bernarasi, silakan berstatement. Tunjukkan datamu, saya minta tadi. Kau bilang baca dari Markus pasal 1 sampai terakhir. Nanti kau temukan jawabannya. Hela teung. Saya sudah bilang, kalau kau mau kasih tahu ukuran celana dalammu XL atau L, saya tidak peduli. Gak usah curhat sama saya di sini. Itu yang laki-laki tadi si Jarngong-Jarngong. Di mana Nabi Muhammad sunat? Ayat berapa? Kau pikir Al-Quran kami itu histori? Menceritakan tentang Nabi Muhammad? Kalau nggak tahu kau tuh perbedaan Al-Quran dengan hadis, silahkan dulu kau cebok dulu pantatnya pendeta. Lalu kau kasih tahu Nora, waktu saya cebok pantat pendeta ternyata tainya warna hijau. Otomatis saya tanya, mungkin dia minum jus pokat atau makan daun ubi tumbuk. Masa kau curhat di sini? Kalau kau minta dalil di mana Nabi Muhammad SAW bersunat, saya tunjukkan dari hadis. Kenapa dari hadis? Landasan keimanan umat muslim, satu, dari mana? Al-Quran. Kedua, dari hadis, perkataan Nabi. Kalau kau nggak terima, ya sudah, nggak urusan kami. Kau imani saja Bible kau. Lucu kali kau, dari tadi saya mau bicara, kau potong terus. Perempuan, ibu ini. Ibu kau dulu urus. Buka kau Matius 21:31, bilang sama mama kau. Bilang apa? Oh mak, ya nak, Matius 21:31. Kenapa nak? Ini dikatakan loh mak, katanya begini loh mak. Katanya perempuan lonte duluan masuk surga mak, yang macur. Jadi maksud kau apa mak? Mak, coba lah dulu mak, mana tahu nanti kau mati duluan mak, masuk surganya kau mak. Kau naik situ diskusi. Saya di sini dari tadi nyimak aja. Saya tahu saudara muslim saya di bawah typing. Saya biarkan kalian ngomong. Tapi saya minta ketika nanti saya ngomong kalian diam. Ketika saya minta data, kalian tunjukkan data sama saya. Kalau saya salah menafsirkan atau berasumsi tentang data kalian, jangan salahkan saya. Yang saya baca itu adalah secara tertulis. Kalian mau belokkan mulai dari Arab mau pergi ke Syria, mulai dari Syria mau pergi ke Golgota, mentok ke Bethlehem, itu urusan kalian. Intinya kalian jabarkan datanya. Silakan diputar-putar. Itu urusan kalian. Tuhan kalian aja 3 menjadi 1, 1 menjadi 3 aja bisa kalian. Assalamualaikum Kang Dito. Saya dari tadi main game baik-baik loh. Video call saya sama laki saya kan. Datang mereka ribut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator saya sekarang dulu ya. Nanti setelah turun saya pecat dia jadi moderator. Nanti yang lain, Bang Glory. Bukan, kesel kali saya. Dari tadi saya mau ngomong. Asli dipotong. Ngomong, asli dipotong. Apa nggak kesal? Coba naikkan yang lain. Minum dulu kencing unta. Maria, kau selalu ngomong kencing. Saya lebih bagus minum kencingnya gondrong loh. Kalau dia Tuhan. Ada manfaatnya lagi daripada kencing unta loh. Betul kan? Kan kita cobalah pikir. Kalau memang dia Tuhan, kalau betul Allah sendiri mengklaim dia adalah Tuhan selain daripada Allah, pasti banyak yang ngejar kotorannya juga. Benar nggak? Ah, itu. Islam aja di framing mencium Hajar Aswad katanya bisa menghapus dosa kok. Apalagi kan? Nora, aku mau nanya ini kakak di sini kan hashtagnya ini Kristen umat bingungnya ini dalam hal apa menurut kakak? Iya, buka lagi kameramu deh. Biar tidak bingung juga aku nengok kau. Aku bacanya ini cuma Domingus Story. Ya kau bagaimana? Bukalah nanti ku jawab itu deh. Oke.
Dan mantap. Kenapa saya membuat statement ini? Kristen umat bingung, ini kan sebuah pertanyaan yang dimana ketika saya berdiskusi selalu jawabannya itu mutar. Tapi untuk membuktikannya, saya harus bertanya dulu sama adik Domingus. Mau ditanya? Boleh, boleh. Dari kekristenan, Katolik, Protestan? Katolik. Katolik. Ya. Oke, dari Katolik ya. Saya bertanya ya. Di dalam iman kekatolikan, Bunda Maria ini adalah seorang perempuan seorang manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Betul? Daripada yang lain maksudnya Kak? Daripada wanita-wanita lain. Kalau iman kekatolikan kan Bunda Maria ini kan dipilih sebagai perempuan yang spesial, manusia yang spesial. Ya kan, betul nggak? Iya, iya, derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang lain. Karena dia ibu Tuhan. Betul kan? Ya. Nah, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Betul? Ya. Betul. Nah, apakah Bunda Maria termasuk yang akan dihakimi? Bunda Maria kalau dalam Katolik itu kan santai, ibu dari Yesus. Nah. Tetap dihakimi karena kan manusia. Bahaya ini iman Katolik. Bahaya ini. Ini Kang Dito dari kekatolikan Nggak loh. ada juga dalam pun nggak ada tertulis orang-orang suci, murid-murid Yesus segala macam udah masuk surga, nggak ada tertulis. Iya. Jadi itu nggak ada yang perlu. Saya percaya ini Bunda Maria loh. Iman Katolik itu menspesialkan Bunda Maria loh. Jangan salah loh. Dispesialkan, tapi yang namanya Bunda Maria adalah manusia. Iya, manusia. Emang di mana? Yang lain daripada yang lain. Jadi Gini anak loh. ini ibunya. Yesus itu dilahirkan Bunda Maria bukan karena Bu Yesus itu anak Maria, tapi Yesus itu kan dianugerahkan oleh Allah sama manusia melalui Maria dalam wujudan manusia supaya bisa berbaur. Tiba-tiba aja Bukan sih, Kang Dito dari narasi. Kayaknya belum pernah magisterium. Belum pernah magisterium. Udah pernah, Dek? magisterium belum cuman katikumen. Nah Dalam itu dia katikumen masalahnya, jadi ngawur, ngaco Iya, dia jadi. salah deh. Kami dek bagaimanapun belajar juga dalam keimanan Katolik dek. Makanya narasi kamu ini maaf ya, bukan apa ya. Narasi kamu tuh tidak, maksudnya belum sepenuhnya mencerminkan kekatolikan. Orang Katolik itu spesialkan Bunda Maria loh. Itu manusia tidak sembarangan itu Bunda Maria tuh. mungkin belum sejauh itu ya kan yang kupelajari. Cuman kalau kakak di sini kan karena Kristen umat bingung, menurutku yang dibingungkan dari Iya, karena inilah maksudnya begini. Ada memang Kristen Katolik atau Protestan ketika pemahaman soal ajarannya itu seperti kamu lah jadinya kan. Oke, kita nggak usah yang ke situ ya, karena memang dia akui belum ke situ ya Kang Dito. Kita konsep ketuhanan saja deh. Kalau di dalam kekatolikan apa sama dengan Protestan, Tritunggal? di Protestan nggak kupelajari ya kak. Katolik Tritunggal baru kupelajari. Kalau Protestan aku nggak mau. Konsepnya bagaimana Tritunggal? Konsep Tritunggal itu kalau detailnya Pak jelaskan, karena kan Tuhan itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi satu kesatuan dalam Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga kan gitu. Cuman kalau kakak jelaskan satu-satu Allah Roh Kudus itu apa, Allah Putra itu apa, Allah Bapa itu apa, itu terlalu jauh, nggak sampai aku. Dito masuklah dulu Kang Dito. Di sini apa? Asal. Masuk dulu. Aku makan dulu, aku lapar. Aku memang nggak sholat. Ya, Masuk dulu. ya, salam kenal dulu Bang Domingos. Ya Bang. Saya Ditetep layarnya ya, saudara Muslim ya. Ya lanjut. ya, Saya mute dulu. bukan berarti saya mau mengintimidasi saudara-saudara Katolik, enggak juga. Memang jemaat Katolik itu kalau untuk membaca Bible tidak boleh menjelaskan kepada ranah publik, karena itu adalah kerjaannya pastor. Ya. Ya.
Nah, kalau kemudian menjelaskan Tritunggal dari pemahaman pribadi, hati-hati. Makanya aku Jadi- bilang tadi, sampai ilmuku kalau menjelaskan itu detail, tapi aku Nah, udah sekarang ada dua nih fakta yang menarik, Bang. Tritunggal itu ada dua konsep. Yang pertama, yang diusung oleh Tertullianus, ini yang diyakini oleh orang Katolik. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa ini adalah otoritas tertinggi. Ini disebut Pectum Fidei, atau Bapa sebagai sang sumber. Tapi kalau iman Athanasius yang menggambarkan Protestan, Bapa itu setara dengan anak, anak setara dengan Roh Kudus setara dengan Bapa. Nah, ini harus dimengerti. Nah, sekarang kalau saya tanya, Tritunggal yang mana yang Anda mengerti? Bapa sebagai Khalik langit dan bumi, atau Bapa ini sama dengan Yesus? yang pernah aku pahami itu Bapa, Yesus, Putra, bukannya Kudus dan Bapa itu ya sama, satu kesatuan gitu. Ya berarti Anda sudah masuk dogmatis Protestan. Coba besok hari Minggu tanya sama pastor. Kalau ada pembimbing sekolah minggu lulusannya, coba tanya. Tritunggal menurut iman Katolik itu mengarah kepada iman rasuli atau pengukuhan iman Athanasius? Oke, mungkin gini Bang ya. Pengetahuanku di Katolik kurasa udah jauh tertinggal daripada Abang. Tapi aku mau nanya yang kayak gini. Jauh Bang, makanya saya bisa lulus itu ya karena saya sudah mendalami terlalu banyak gitu loh. Berbagi ilmu lah kan. Ya. Kan dalam Katolik itu kan dibilang Yesus itu adalah perantaraan Allah dengan manusia. Nah, sampai sekarang pun kalau ditanya maksudnya gimana? Bingung juga Bang, karena kan dalam Katolik Yesus itu adalah Allah. Gitu loh. Sedangkan dalam ajaran berikutnya Yesus perantaraan manusia dengan Allah. Nah, dan Kan Yesus jadi umat bingung, bener berarti judulnya ini. Berarti bener judulnya. Bingung kan? Jadi pemahamannya begini Bang, karena orang Katolik maupun Protestan memasukkan kalimat Allah hanya karena itu. Coba pakai bahasa Inggris. God itu Tuhan, Lord itu Tuhan. Kalau kata bahasa Inggris Yohanes 17 ayat 3, the only one true God, berarti satu Tuhan yang benar. ya, Tapi dalam keyakinan kekristenan baik pun Katolik yang Tritunggal, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? Kalau 3, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Bapa. Inilah iman Katolik kalau mengikuti iman rasuli, Bapa sang langit, Bapa sang Khalik langit dan bumi. Jadi Bapa yang mengutus Yesus, Bapa juga yang mengutus Roh Kudus. Tetapi ketiganya bukan menjadi satu. bukan menjadi satu. Bukan. Karena sang Khalik ini hanya Bapa. Yesus yang diutus. Putra Tuhan itu semua yang diutus Tuhan disebut putra Tuhan. Betul? Nah, jadi bukan hanya Yesus putra Tuhan. Yesus dikenal sebagai putra Maryam. Tapi di sini letaknya yang perlu dicatat, Bang. Katolik itu dari Yahudi atau dari Romawi, Bang? Yahudi Bang. Dari Yahudi. Karena Yesus pun Diketawain tuh sama Bang Berigul tuh. Bukan. Katolik itu dari Romawi, Bang, bukan dari Yahudi. Tahu yang menyalib Yesus, yang membunuh Yesus di kayu salib orang Romawi apa orang Yahudi, Bang? Yang eksekusinya. kalau sampai ke situ udah nggak sampai aku mengikut sejarahnya Bang. Nah, itu dia. Karena kebenaran itu perlu dicari. Tapi kalau iman tanpa perbuatan mencari kebenaran itu susah, Bang. Gara-gara Hanya itu. beragama karena iman susah. Karena itu makanya aku mau naik ke room ini, karena kan ku tengok kayaknya orang abang ini kan udah jauh lebih pandai, bisa ku tanya-tanyain apa yang nggak ku tahu kan gitu.
Boleh, 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 boleh. Supaya Anda dibilang Kristen umat bingung, silakan bertanya. Kita Nora dari Protestan, kalau saya dari Katolik. Buat teman-teman yang ada di bawah, ya di-share sebanyak-banyaknya supaya pendeta dan pastor bisa naik diskusi sama kita. Banyak aku tengok orang masuk room diskusi kayak gini bang, tujuannya itu saling serang aja, kan gak ada gunanya. Lebih bagus kita saling tanya, saling tahu kan gitu. Iya. Makanya Kebanyakan begitu. Makanya Kebanyakan begitu. dulu egonya disampingkan. Nah, jadi kalau ada yang nggak apa yang kurang jelas ya wajib ditanya. Jangan mempertahankan ego gitu loh. Ah itu betul itu pak. Ya, kalau memang kita nggak tahu, jawab nggak tahu. Mana tahu hostnya tahu. Bisa dikasih tahu semua. Kan gitu. Tambah ilmu. Mana mungkin tahu hostnya pun Islam. Hai, kita ini pun aneh kali. Kalian Open kamera dulu pak. Itu hostnya itu Martura. bekas Kristen itu. Mana mungkin tahu host Islam itu. Kristen. Itu keluarga pendeta dia. Jangan salah bang. Keluarga pendeta tapi dia sudah beragama Islam. Dia sudah mengetahui, dia udah tahu semua firman Tuhan karena dulunya dia Kristen. Oh, iblis pun taunya, Bos. Ya Iblis pun sudah. taunya. Makanya bang kita itu. Benar-benar kau. Ya apa yang dikatakan oleh iblis itu kepada Yesus? Mungkin bang, mungkin bang, Kan? mungkin. Ya, moderator suruh on cam semua. Kita diskusi supaya tidak ada mencederai atau tidak ada hujat menghujat. Random store. Bang Random Gini, store. Bang, kalau untuk urusan dia Muslim kah, Hindu, Buddha, suka hatinya. Yang penting ilmu yang diajarkan dia selaras sama yang kita tahu dah. Betul, betul. Kan gak ada hajatnya kita harus masuk Islam, cuman dijelaskannya. Apa yang kita tanya yang kita nggak tahu Kalau dia mengajarkan sesat bagi kita, bagaimana menurut Abang? Ya tinggal dibantah saja sesatnya di mana. Ini yang apa kan gitu. Kalau sesat dibawakan kita contoh mengenai Yesus Seperti yang saya bilang tadi. Dengar dulu. Seperti yang bisa bilang tadi ya. Karena di Alkitab memang mencatat, udah waktunya kita itu diuji sama yang saudara kita Muslim. Jadi iman kita itu harus dipertanyakan sama mereka. Jadi kalau kita nggak bisa mempertahankan iman kita, ya kita diragukan sama Kak Nora. Apakah ada firman Tuhan yang mendukung perkataan Abang itu? Yang artinya kita dikritik oleh agama Islam itu Arab. Apakah ada itu di sumber Alkitab? Bagusnya open kamera. Tadi Bang Marturia sempat open kamera. Coba open kamera saja. Enggak Bang. Kalau kita dari protestannya ya, kalau ego AKBP gitu, AKBP. Ya, Pak KPP, iya. Buka kamera saja Bang. Sama seperti kita. Buka kamera bang, buka kamera. Bang Jul Buton. Islam Kristen bang. Saya Islam bang. Oke bang. Betul Kak Nora lagi nggak ada, abang boleh naik dulu. Nah, Ya jadi udah. kebetulan Kak Nora nggak ada. Ya, saya kembalikan ke topik ya. Apakah benar Saya teman-teman? di bawah saja. Saya di bawah saja. Ya, assalamualaikum Bang Buton. Di bawah saja. Bang Zul. Ya, di bawah saja. Saya coba uji teman-teman yang sudah ada di atas, ada 3. Saya rasa cuman Bang Domingus yang Katolik dan saya mantan Katolik. Apakah benar teman-teman Kristen di sini adalah umat bingung? Saya coba narasi satu dalil. Dengarkan dulu Bang. Satu dalil. Mantan Katolik, Ya. Katolik Abang bilang sekarang beragama apa gitu? Kristen. Dulu Katolik, umur 15 tahun menjadi Islam. Nah, di sini kita diskusi Bang, bukan untuk mencampur adukan atau mengadu antara Islam dan Kristen, tapi kita berdiskusi tentang satu kebenaran baik dari Bible maupun dari literasi sejarah manapun. Jadi jangan ditolak, kita hanya berdiskusi, bukan mengajak Anda untuk berpindah agama ya. Coba kita uji sesuai topik ya. Dari saudara-saudara bertiga, apakah Anda meyakini Yesus anak Allah? Iyalah bang. Ya, saya yakin. Oke, Bang Marturia, Yesus anak Allah? Benar, anak Allah itu. Baik, Yesus sendiri kalau mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, dia mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Apakah Anda bertiga akan menolak perkataan iblis atau mengikuti perkataan iblis? Yesus ini yang bicara, ngajarin kita.
Tunggu dulu Bang, Yesus bicara. Tanya dulu Bang Dito ya, Bang Dito. Atas dasar apa? Abang justru lihat di perikopnya dan di ayat sebelumnya itu pasti ada Bang. Coba Abang Iya. terangkan dulu. Tapi yang saya lihat, Yesus mengajarkan kepada kita semua, kalau kita membaca Bible, Yesus mengatakan iblis itu tidak boleh dibenarkan. Karena Yesus mengatakan iblis bapa segala dusta. Tidak Ya. hidup dalam kebenaran. Anda setuju? Ya. Kita tidak boleh mensekutukan atau memuliakan iblis, bahkan Ya. mengikuti perkataan iblis. Betul ya? Tuh. Oke. Anda bertiga tadi mengatakan Yesus anak Allah. Mari kita lihat. Di Markus pasal 3 ayat 11, iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak kepada Yesus, engkaulah anak Allah. Anda mengikuti perkataan iblis atau mengikuti perkataan Yesus? Tidak boleh percaya iblis. Ya mengikuti perkataan Yesus lah Bang. Kenapa Anda tadi mengatakan Yesus anak Allah? Bukan berarti manusia pun melakukan hal serupa mengikuti iblis gitu loh Bang. Nah, Ini jadi Bible Bang Dito, yang menceritakan kepada kita. Betul? Bang Dito. Bible Abang menceritakan Dito bilang kepada tadi. kita, iblis yang mengatakan kepada Yesus, engkaulah anak Allah, dan Anda bertiga meyakini Yesus anak Allah. Iya. Tapi kan kami bukan atas dasar omongan iblis itu Bang. Udah kebalik Abang Tapi ini. ini tercatat di Bible. Iblis aja mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu betul. ya. Itu betul. Tidak ada dibilang iblis mengatakan Yesus Tuhan. Tapi Yesus anak Allah, Bang. Nggak ada tulisan Kalau abang yang di atas di situ Bang Dito, iblis mengatakan sama Yesus saya Tuhan. itu. Tapi jadi udah lebih tapi jago, iblis yang itu mengatakan- menurut saya gitu, udah lebih mantap, udah lebih masuk surga itu nanti. Kalau dia yakin oleh bukan. Mari kita simak ya. Poin saya adalah apakah Anda bertiga benar-benar mengikut Yesus? Iyalah Bang. Yesus Udah Bang. tidak menginginkan kita mengikuti bahkan meyakini perkataan iblis. Ya. Di sini poinnya, iblis yang mengatakan Yesus anak Allah, kenapa Anda ikuti? Kita nggak mengikuti Bang. Tunggu Bang, tunggu dulu. Tunggu. Saya jawab ya. Tunggu. Kita nggak mengikuti Bang. Tapi iblis itu dia mengenal siapa Yesus. Ya, betul. Iblis mengenal siapa Yesus. Dia kenal kuasanya itu, seperti itu. Iya. Dalam penjelasannya, Dalam saya nggak penjelasan tolak. itu Dalam Bang. penjelasannya iblis bebas, tahu, ya kan? Dalam Itu kan penjelasannya iblis tahu kan gitu. Iya, Bahwa iblis Yesus tahu anak siapa Allah. Yesus. Itu penjelasan Ya, Anda. benar. Ya, iblis Dalam tahu siapa Yesus. penjelasan Bang. Anda bertiga, Bentar, Bang. Dengar, tunggu Bang Dito, ini. ya. Selama Tuhan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam, dia dicobai sama iblis terus di situ ya. Berarti iblis mengenal siapa Yesus. Nah, kita masuk ke kerasukan orang yang dirasuki setan itu. Setan yang di dalam tubuh orang gila itu menyembah Yesus. Ya. Nah, karena setannya itu mengenal Yesus, jadi wajar dia bilang kayak anak Allah katanya. Iya. Ya, Jadi oke. kami bukan mengikuti Bang, kami nggak mengikuti, cuman kita kan Kita di situ, enggak. Bukan. Baik, saya coba kasih pertanyaan logika dasar untuk Anda bertiga pahami dan sadari. Kalau iblis mengatakan Yesus anak Allah, Anda bertiga juga mengatakan nggak kalau Yesus anak Allah? iya, Bukan atas dasar Sama ikut atau iblis beda? Bang. bukan Ntar dulu. atas ikut-ikutan, bukan. Ntar dulu. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda bertiga juga mengatakan Yesus anak Allah. Sama atau beda? Kata-katanya sama Bang, dasarnya yang beda. Sama, baik sama. Kata Yesus, iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Anda mau menyangkal Yesus atau mau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus lah Bang. Kalau mengikuti Yesus, kenapa Anda sama dengan iblis mengakui Yesus anak Allah? Statementnya kayak gini Bang. Ah, iya, gimana? Kenapa sama ya? Kenapa sama? Samanya halnya sama-sama mengakui ya. Sama-sama mengakui. Bedanya kita Bang, bedanya orang Kristen sama iblis, bedanya
Kalau selagi dia masih melakukan apa yang diperintahkan Yesus, nah itu Kristen taat. Tapi di iblis, dari sisinya iblis itu mengenal siapa Yesus, tapi dia tidak taat. Oke, pada waktu pencobaan di padang gurun, Yesus itu mengajarkan iblis apa? Sembahlah Tuhan Allahmu saja. Ya. Anda menyembah Allah atau menyembah Yesus? Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 mengatakan, Bapa ada di ayat 10 yang berkatakan, Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Ya, punya satu kesatuan, gitu. Seperti itu. Yesus mengajarkan iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Ya. Ini konteksnya masih dengan iblis, Bang. Jangan Anda membela iblis, jangan. Enggak, Kalau Yesus ternyata juga mengenal iblis, kalau Yesus juga mengenal iblis, kan gitu. Iblis kan mencoba Yesus nih, ya kan? Iblis mencoba Yesus, tetapi karena Yesusnya tahu, maka dia diuji oleh iblis. Kalau kau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tetapi di situ percakapannya, Yesus kan tidak menerima apa yang dia suruh. Justru dia mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Allahmu. Betul nggak? Ya, terus. Nah, kalau dia mengajarkan kepada iblis disuruh untuk menyembah Allah, kira-kira iblis menyembah Allah atau menyembah Yesus? Oh, yang nggak tahu kita, Bang. Sore. Jelasnya di situ perkataan Yesus didengar oleh iblis, betul ya? Menyembah Allah. Menyuruh untuk menyembah Allah. Nah, waktu orang yang di Gerasa tadi, yang Pak Grolori tadi kutip, orang yang kerasukan iblis itu dikuasai oleh iblis atau iblis dikuasai orang itu? Gak bisa lah orang dikuasai sama orang menguasai iblis. Dari mana caranya orang berarti orang nyembah Yesus ini kan bukan dia yang nyembah, tapi iblis yang ada di dalam dirinya, betul? Nah, jadi iblis menyembah Yesus di situ. Jelas, karena dia tahu siapa sih Yesus. Oke. Iblis menyembah Yesus, Anda berempat menyembah Yesus juga atau tidak? Nah, tadi Bang, saya sudah katakan sama Bang Dito ya, sudah katakan. Sama-sama menyembah, cuma perbedaannya ada, Bang. Ya, bukan, saya lagi nggak bertanya perbedaan, Bang Grolori. Kalau soal sama-sama menyembah, Bang, ya semua juga menyembah. Cuma kayak gini, semua orang Kristen itu menyembah Yesus. Udah? Ya, pertanyaan saya. Tunggu dulu, Bang. Kasih saya ngomong dulu. Ya, silakan. Tapi kalau ketentuan nanti masalah ketaatan itu nanti kelihatan di hasil akhir. Oke, sudah boleh saya tanggapin? Silakan. Oke. Iblis yang di Gerasa merasuki manusia itu menyembah Yesus. Kesimpulannya, iblis ini menyembah Yesus. Dan semua orang Kristen, kenapa disembah? Dan orang Kristen menyembah Yesus. Pertanyaan saya, iblis dengan orang Kristen sama atau beda? Boleh saya tanggapi, Kang? Nanti aja. Jadi kalau abang bilang kayak gitu, iya sama-sama menyembah Yesus. Kenapa? Terima kasih. Jujur. Oke, aku bilang nggak masalah. Bagaimanapun nggak masalah, asalkan jujur. Jangan kayak seperti si kondom. Kondom udah saya bilang pakai durex, tidak bocor. Kok pakai sutra, jadi ujungnya bocor. Boleh saya tanggapi sekarang? Nah, apa yang mau kau tanggapi, Kingdom? Ini ada si Marturia, si Lomper. Boleh saya tanggapi. Tunggu dulu Kingdom, dengar ya. Si Marturia ini tadi apa ngomong? Ibu ini ya mengomongkan keimanan, tapi dia masuk ke rumahku gitu loh. Aku. Ada orang kalau mengkritik room itu tidak akan mau masuk. Saya begitu. Saya kalau tidak suka roomnya si Edi, saya tidak masuk. Tidak akan pernah mau masuk. Ini dia tidak suka saya membicarakan keimanan dia, tapi dia naik betah. Apa kau mau bilang? Hah?
Kau mau bilang Boleh saya, apa kau? ya, boleh saya bicara sekarang? Silakan dulu Kingdom, Bang Kan, Kingdom. kan sebagai tamu, saya izin tuan rumah dulu. Kan punya Iya, si ada Marturia keputusan. ini loh tadi kondom, Kingdom. Dia ngomongin aku. Kenapa ibu ini bicarakan keimanan bla 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 bla. Tapi masuk ke rumahku, itu herannya. Nah, lanjut Kingdom. Oke, baik. Jadi Kang Dito, tadi kan Kang Dito narasikan bahwa iblis nyembah Yesus, orang Kristen juga nyembah Yesus. Nah, pertanyaan saya, Kang Dito, sebelum iblis dibuang ke bumi, dia di mana tempatnya berada? Sebelumnya dia berada di mana? Jadi gantian ini yang bertanya. Yang bingung sebenarnya Kristen atau mau tektokan saking aja. bingungnya bertanya nih. Jadi gini, supaya Iblis kita itu paham. gelar. Gimana? Dalam Islam iblis itu gelar. Makhluknya adalah jin. Iya. Posisi. Nah, kayak gini Posisinya Bang, dia Bang Dito juga pasti tahu ya, pasti tahu, karena Bang Dito juga dari Kristen ya. Nah, Ya Bang Dito malaikat juga yang membangkang dari versi Bible, malaikat yang membangkang. Ya, makanya saya tanya, kan abang ini kan mantan Kristen jadi pasti tahu. Iblis itu kan gelar ya. Namanya dia itu kan Lucifer. Kingdom, kau nggak tanya Marturia, kau nggak tanya Marturia. Surya bingung. Ini diskusi asik sebenarnya. Kingdom. Wah, itu kejadian 1, Elohim memisahkan terang dari gelap dan melihat terang itu baik. Betul tidak? Betul tidak, Ya. Kingdom? Nah, Ya. ini si Glory terang, ini terang, itu terang, kok ini gelap ini? Nyalain lampu Pak Martur ya, nyalain lampu lah. Good, Ini listrik dia. Lanjut. good job Marturia, good job. Ya. Ya, you doing good job. Oke. Jadi gini, Kang Dito juga sebagai orang yang pernah di Kristen kan pasti tahu bahwa iblis itu gelar yang diberikan kepada dia ya karena kejatuhannya dia. Tetapi ya dia akan Lucifer itu ya. Nah, sebelum dia jatuh, tempatnya Lucifer itu Saya berada di koreksi mana? Kang? Pak, yang di perjanjian lama ada Lucifer, ada lagi satu Azazil. Menurut Bapak, Azazil dengan Lucifer sama atau beda? Yang saya bahas berdasarkan pemahamannya saya, keimanannya saya, ya. Kalau abang itu kan Azazil itu kan sudah ambil dari Quran Islam kan. Tetapi sekarang ini kan kita bahas tentang orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa itu. Kan tadi abang bilang orang yang kerasukan roh jahat itu datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Berarti orang Kristen juga menyembah Yesus. Islam Kristen dengan orang gila setan itu kan nyembah sama-sama nyembah Yesus. Makanya saya mau kita temukan titik ya turning pointnya. Abang kan dari Kristen dan tahu bahwa iblis itu di mana sebelum dia dibuang ke bumi dilemparkan posisinya berada di mana abang? Posisi gelarnya atau posisi Lucifernya? Posisi Lucifernya itu sebelum kejatuhannya dia berada di mana? Bersama dengan malaikat lain di surga. Oke, Versi berarti Bible. bersama dengan malaikat lain di surga, bersama dengan Tuhan Sang Pencipta di surga, betul? Versi Bible begitu. Oke, baik. Artinya, Lucifer ini, dia tahu siapa yang ada di surga. Makanya kenapa dia ketika Yesus datang, dia mencobai Yesus. Lucifer ini tahu siapa pribadi Yesus. Oh, jadi Dia tahu langsung. bahwa Yesus itu. Jadi maksudnya langsung diarahkan kepada Yesus gitu ya? Gini, ya nama itu kan Yesus, nama Yesus kemanusiaannya. Tetapi sebelum diberi nama kemanusiaan Yesus, dia adalah Sang Firman. Jadi Lucifer ini tahu persis siapa itu Sang Firman. Makanya ketika Yesus tiba di Gerasa, dia melihat Yesus lalu datang dan sujud menyembah karena dia tahu siapa itu Yesus. Karena dia pernah berhadapan dengan Yesus sebelumnya, yaitu dia mencobai Yesus.
Makanya ketika di pencobaan di padang gurun ini, kalau kita berpikir secara kritis dan orang pintar, kita sudah tahu di pencobaan itu saja kita sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Bapak, saya potong yang supaya nggak ada narasi liar. Yang di pencobaan itu di Lukas sama di Matius. Kalau di Markus tidak ada, Pak. Iya, di Matius. Jangan gabungkan sesuatu ini menjadi narasi liar. Oke, Kita kan baca sama-sama ya. tahu nih pembaca Bible.